Saya Isti Oktaviani, mahasiswa D3 TLM Reguler Sore, semester 3, Poltekkes Kemenkes, Jakarta 3. Kali ini saya akan mempresentasikan sitologi pada sampel urin dan sampel sputum. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pemeriksaan sitologi urin merupakan pemeriksaan standar yang dilakukan sebelum sistokopi pada pasien dengan kecurigaan menderita tumor buli. Sitologi urin secara mikroskopik mengidentifikasi adanya sel ganas dan abnormal yang terdapat pada urin. Alat dan bahan yang digunakan staining jaringan, objek gelas dan cover gelas, sentrifugasi, pipet, dan tabung. Bahan yang digunakan yaitu air, alkohol 96%, alkohol 60%, alkohol 70%, alkohol 80%, alkohol 90%, dan alkohol absolut. Reagen hematoksilin dan EA50. Spesimennya menggunakan spesimen urin. Cara kerjanya yang pertama, penerimaan sampel. Spesimen yang sudah masuk ke loket penginputan pembayaran atau kasir di laboratorium, kemudian diantar ke bagian patologi anatomi oleh petugas. Spesimen diterima oleh petugas patologi anatomi yang bertugas, kemudian mengecek apakah fiksasi sudah benar dan identitas sudah ada. Petugas mencocokkan spesimen dengan identitas pasien dengan mencetak formulir sesuai permintaan pada komputer, meliputi nama pasien menggunakan 2 suku kata, nomor rekam medis, usia atau tanggal lahir, jenis sediaan, lokasi jaringan, keterangan klinis, dan dokter pengirim. Kemudian, bila sudah sesuai, petugas menulis pada buku kerja dan mencantumkan nomor urut sitologi spesimen pada label pasien. Penanganan sampel. Urin disentrifus selama 15 menit dengan kecepatan 1500 rpm. Hasil sentrifus supranatan dibuang dan endapan dibuat sediaan apus. Ambil endapan dengan pipet hisap dan teteskan pada objek gelas. Buat apusan dengan rata. Sediaan apus kemudian difiksasi selama 15-30 menit. Kemudian diwarnai dengan papinokolor. Debun marau. Lab patologi anatomi sitologi biasanya sudah mendapatkan bahan yang sudah didesinfeksi dengan alkohol 95%. Fiksasi dengan alkohol 95% selama 15-30 menit. Warnai dengan Papa Nicolo. Di dalam pembacaan sediaan, BM sama dengan pembacaan hematologi. Misalnya, pada anemia desinfeksi FE, hanya pada kesimpulannya ada pernyataan ditemukan sel tumor ganas atau tidak. Pada bone marrow. Analitik. Yang pertama, para teknisi ATLM hanya mendapat bahan berupa sediaan apus yang dibuat di ruang OK, FNAB dari dokter spesialis patologi anatomi atau dokter OK. VNAB difiksasi selama 15-30 menit dengan alkohol 95%. Warnai dengan Papa Nicolo. Teknik pewarnaan. Pewarnaan pada sediaan apus atau smear untuk pemeriksaan sitologi bertujuan untuk identifikasi morfologi sel, inti sel, maupun sitoplasma sel, sehingga bisa memberikan gambaran menyeluruh kondisi morfologi sel yang diperiksa. Teknik pewarnaan untuk standar pemeriksaan sitologi yaitu yang pertama ada pewarnaan Papa Nicolo. Terdapat 5 langkah utama dalam metode pewarnaan Papa Nicolo, yaitu fiksasi, pewarnaan inti, pewarnaan sitoplasma, penjernihan atau clearing, yang kelima mounting.
Yang kedua, ada pewarnaan ginsa. Langkah-langkah dalam pewarnaan ginsa yaitu fiksasi, pewarnaan dengan larutan ginsa, mounting, kemudian prosedur pewarnaan papan Nicolau. Sediaan hapus, difiksasi dengan alkohol 95% selama 15 menit minimal. Yang kedua, alkohol 80%. Yang ketiga, alkohol 70%. Yang keempat, alkohol 50%. Yang kelima, Aquades. Yang keenam, Haris hematoxylin 3-5 menit. Cuci dengan air mengalir. Kemudian HCl 0,25% 3-4 celup. Itu prosedur pewarnaan papan Nicolau. Yang pertama, sediaan hapusan difiksasi dengan alkohol 96% selama minimal 30 menit. Yang kedua, alkohol 80% 10 kali celup. Yang ketiga, alkohol 70% 10 celup. Yang keempat, alkohol 50% 10 celup. Aquades 10 celup. Haris hematoxylin 3-5 menit. Cuci dengan air mengalir. Yang ke-8, HCl 0,25% 3-4 celup. 9, cuci dengan air mengalir. 10, litium 0,5% 10 celup. 11, cuci dengan air mengalir. 12, alkohol 50% 10 celup. Alkohol 70% 10 celup. Alkohol 80% 10 celup. Alkohol 95% 10 celup. OG 6 3-5 menit. Yang ke-17 yaitu alkohol 90% 10 celup. Alkohol 95% 10 celup. Alkohol 95% 10 celup. 18 EA 50 3-5 menit. 19 alkohol 95% 10 celup. Alkohol 95% 10 celup. Alkohol 95% 10 celup. Selanjutnya, masukkan ke dalam alkohol absolut atau etanol absolut 1 selama 1 menit. Masukkan ke dalam alkohol absolut etanol absolut 2 selama 1 menit. Kemudian masukkan ke dalam silol 1 selama 1 menit. Masukkan ke dalam silol 2 selama 1 menit. Kemudian mounting atau entelan. Komponen pewarnaan papan Nicolau. Larutan yang digunakan, yang pertama yaitu ada cat utama yang berisi hematoxylin erlik atau Haris. Komposisinya hematoxylin, potasium, aluminium dan tawas, asam asetat pekat, natrium iodid. Yang kedua, ada cat lawan EA50 multiple polychrome stain. Komposisinya light green SV yellowish, fast green VCV, Bismarck bronze, eosin Y, asam fosfotungstik, asam asetat glasial B, EA65 multiple polychrome stain. Komposisi light green SV yellowish, fast green VCV, Bismarck bronze, eosin Y, asam fosfotungstik, asam asetat glasial. Yang C, orange stain. Komposisi cat yaitu fosfotungstik acid, orange alkohol absolut. Prinsip pewarnaan papan Nicolau.
Prinsip pewarnaan Papa Nicolaou adalah melakukan pewarnaan hidrasi dan dehidrasi sel, pengambilan sertifikat kesediaan yang baik, fiksasi dan pewarnaan sediaan, serta pengamatan mikroskopik yang cermat merupakan langkah yang harus ditempuh dalam menegakkan diagnosis. Hematoksilin. Prinsip dasar hematoksilin yang pertama, hematoksilin diekstrak dari kayu bulat Amerika yaitu Hematoksilin campecinum. Yang kedua, hematoksilin berasal dari bahasa Yunani yaitu hematodek atau darah dan silon atau kayu. Yang ketiga, hematoksilin akan mengikat inti sel secara lemah kecuali bila ditambahkan senyawa lainnya seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Selanjutnya yaitu hasil. Hasilnya, nukleus berwarna biru, sitoplasma berwarna kemerahan dengan adanya beberapa variasi warna pada komponen tertentu. Ini gambarnya. Urothelial cell, jenis superficial dan sel intermediate. Squamous cell berasal dari area trigonum, orificium uretra, kontaminan epitel palapis vagina. Ini gambar contohnya. Keterangannya yaitu sel epitel urothelial transitional intermediate berukuran sedang, sitoplasma granular homogeneous atau vakuol halus, kolomnar atau spindel, anak inti berukuran kecil. Ini gambar sel, yang ini gambar sel urothelial superficial atau umbrella. Sel berukuran besar, inti multiple, kromatin inti halus, membran inti halus, sitoplasma luas, N atau C rasio kecil. Selanjutnya, non-specific reactive urothelial cell change. Aktif infeksi atau jelas. Pada mikroskopik, sel epitel urothelial inti membesar, anak inti menonjol, sitoplasma bervakuol besar kasar, low grade urothelial lesion, sitoplasma homogen, N atau C rasio meningkat, membran inti irregular, sel-sel dalam kelompok tanpa core atau non-spesifik, kelompok sel-sel reguler. Ini gambarnya ada hifa atau jamur. Selanjutnya ada silinder leukosit. Ini silinder leukosit. Kemudian ada sel epitel squamous yang ini. Dan selanjutnya pembuatan slide sitologi dari sampel sputum. Pemeriksaan sitologi dahak. Salah satu upaya yang tidak berisiko untuk menilai kemungkinan kanker paru dapat mengevaluasi sel-sel epitel yang terlepas dari bronkus dan bercampur sekret. Mutu dahak yang baik. Yang pertama, dahak yang lengkap harus mengandung makrofag, alveolus, dan lebih baik lagi jika mengandung pula banyak sel epitel toraks. Dahak yang baik diperoleh dengan batuk dalam atau diperkirakan berasal dari saluran napas bawah berukuran kecil. Tahapan pembuat preparat sitologi sputum.
Yang pertama, pengumpulan sampel dulu, kemudian fiksasi sediaan sitologi, yang ketiga pembuatan preparat, yang keempat pewarnaan preparat. Cara pengambilan sputum. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan 3 kali berturut-turut dengan jarak 3 hari. Yang kedua, penderita diminta untuk batuk yang dalam dan mengumpulkan sputumnya dalam tempat yang telah disediakan yang berisi bahan fiksasi etil alkohol 70% sampai 90%, lalu kirim ke laboratorium sitologi. Bila sputum terlampau sedikit, penderita dapat diberi ekspektoransia selama 3 hari dan diadakan sputum koleksi selama 24 jam dengan fiksasi etil alkohol 70% sampai 90%. Cara pengambilan sampel sputum. Yang pertama, dahak dikumpulkan di pagi hari sebelum makan dan minum. Sebelum mengeluarkan dahak, bersihkan mulut atau berkumur, jangan menggosok gigi. Yang ketiga, menarik napas dalam beberapa kali, lalu batuk yang keras dan dalam. Yang keempat, dahak dikeluarkan dan ditampung dalam wadah plastik yang bersih. Yang kelima, sampel dahak segera dibawa ke laboratorium. Fiksasi sediaan sitologi. Siapkan alat dan bahan yang digunakan. Membuat sediaan apus dari sputum yang telah terkumpul pada kaca objek yang bersih. Pilihlah bagian yang mengandung darah atau bagian yang padat. Kemudian, masukkan dalam alkohol 95% selama 2 jam. Keringkan di udara dan dikirim ke laboratorium sitologi. Cara pembuatan preparat. Spesimen sputum yang akan diambil harus diperiksa dengan seksama. Pemilihan bagian sputum yang akan dibuat sediaan dilakukan dengan menuangkan spesimen ke dalam cawan Petri yang beralaskan kertas saring, lalu disimpan dengan berlatar belakang hitam. Kertas saring berfungsi untuk menyerap sebagian besar cairan dari spesimen dan tidak mengandung sel. Sputum seringkali sulit diambil untuk dipindahkan ke atas objek gelas dalam jumlah kecil karena konsentrasi yang kental dan padat. Ketika sputum akan dipindahkan, pilih bagian yang berdarah, yang berubah warna atau padat, dan letakkan sebagian kecil spesimen sputum yang terpilih ke kaca objek gelas. Tekan dengan kaca objek lainnya yang bersih, putar kaca objek hingga kedua kaca objek menjadi sejajar dan tarik ke atas. Pewarnaan sel dari sampel sputum. Cara pengecatan. Pindahkan sediaan dari etil alkohol tanpa pengering ke dalam tempat yang berisi alkohol 95%. Masukkan ke dalam larutan 0,5% keloidin dalam ether alkohol sel selama 2 menit. Masukkan ke dalam etil alkohol 80%, 10 celupan. Masukkan ke dalam etil alkohol 70%, 10 kali celupan. Masukkan ke dalam larutan aquades 10 celupan. Masukkan ke dalam larutan hanis hematoksilin yang sudah diencerkan dengan aquades dalam volume yang sama selama 6 menit. Masukkan ke dalam aquades. Cuci di 2 tempat untuk menghilangkan sisa warna sampai bersih di air mengalir. Masukkan ke dalam larutan HCl 0,25%, 6 kali celupan. Dibilas pada air keran yang mengalir selama 10 celupan. Selanjutnya, masukkan ke dalam litium 10 celupan. Cuci lagi dengan air 10 celupan.
Masukkan ke dalam larutan etil alkohol 50%, 10 celupan. Masukkan ke dalam larutan etil alkohol 70%, 10 celupan. Masukkan ke dalam etil alkohol 80%, 10 celupan. Masukkan ke dalam larutan etil alkohol 95%, 10 celupan. Masukkan ke dalam larutan OG6 selama 3 menit. Masukkan ke dalam larutan alkohol 90%, 10 celupan. Cuci dalam 2 tempat, 10 celupan. Akan tetapi tidak boleh direndam dalam alkohol tersebut. Masukkan ke dalam etil EA36, EA50 atau EA65, bisa bergantian selama 3 menit. Masukkan ke dalam larutan etil alkohol 95%, cuci dalam 2 tempat, dan dikocok 10 celupan. Masukkan ke dalam larutan etil alkohol 100%, celupkan atau hapus dengan kertas serap untuk menghilangkan alkohol. Selanjutnya, masukkan ke dalam larutan silol selama 3 menit, tutup dengan objek gelas dengan dek gelas. Pengamatan dari sampel sputum. Spesimen sputum dianggap memadai jika makrofag alveolar atau sel epitel bronkial terlihat di dalam sajian sitologi. Hal itu dikarenakan sel makrofag alveolar atau sel bronkial menunjukkan bahwa spesimen benar-benar berasal dari dalam paru-paru dan bukan sekresi ludah. Selain itu, terdapat 5-150 makrofag dalam spesimen untuk dapat dikatakan spesimen layak untuk dinilai. Berikut adalah contoh alveolar makrofag yang ini, yang diberi tanda panah. Pada gambar A, sitologi sel alveolar makrofag. Pada gambar B, terdapat sel bronkial. Gambaran sel pada sputum. Sel normal yang ditemukan pada saluran nafas, upper respiratory tract, saluran nafas atas, sel epitel squamosa tidak berkeratin. Lower respiratory tract, saluran nafas bawah, mengandung sel epitel bronkial kolumnar berisi lia, sel makrofag alveolar, dan sel goblet. Ini adalah sel goblet. Sel goblet ditemukan tersebar di antara lapisan epitel organ, usus, dan saluran pernafasan. Sel ini ditemukan di dalam trakea, bronkus, dan bronkiolus yang lebih besar di saluran pernapasan. Sel ini memainkan peran kunci dalam produksi lendir berlebih, dikenal sebagai hipertensi lendir, yang terdapat pada banyak penyakit pernafasan, termasuk bronkitis kronis dan asma. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.